Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Rusdu Hadi, NIM 61014201588. Saya dari Rombel PCKRD. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang HIV, AIDS, dan PMS. Jadi, apa itu HIV? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jadi makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh makin melemah sehingga rentan berbagai penyakit datang. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV itu sendiri. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, cairan ASI. Perlu diketahui HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik tidak. HIV ini adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderitanya selama-lamanya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang untuk memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan harapan hidup para penderitanya. Gejala HIV itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi. Kemudian flu bisa disertai gejala dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut, yaitu AIDS tadi. Pada kebanyakan kasus, seorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV karena memeriksakan dirinya ke dokter. Diakibatkan karena penyakit parah yang disebabkan oleh lemahnya daya tahan tubuh penderita. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak. Pengobatan HIV dan AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi ARV atau antiretroviral. Bekerja untuk mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, untuk pencegahan HIV dan AIDS ini berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindarinya, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kemudian tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik. Kemudian mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya adalah PMS atau Premenstrual Syndrome atau sindrom pramenstruasi, adalah gejala-gejala yang dialami oleh wanita sebelum memasuki masa bulanan atau masa menstruasi. Gejala tersebut berupa perubahan fisik atau perubahan perilaku dan perubahan emosi. Umumnya gejala PMS muncul 1-2 minggu sebelum hari pertama menstruasi. Setiap bulannya tingkat keparahan gejala yang muncul juga berbeda-beda pada setiap wanita, mulai dari ringan seperti kelelahan hingga gejala yang lebih parah seperti depresi. Penyebab PMS itu belum diketahui secara pasti, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya PMS, yaitu yang pertama adalah perubahan hormon, kemudian perubahan zat kimia di otak. Kemudian untuk gejala-gejala PMS itu sendiri, setiap wanita pun juga berbeda-beda dan berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda-beda juga. Berikut ini adalah beberapa gejala perubahan fisik. Yang pertama, rasa nyeri pada payudara. Yang kedua, berat badan bertambah. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, pembengkakan pada tangan atau kaki. Yang selanjutnya, nyeri otot, kemudian kram perut,
dapat terjadi juga perut kembung, kemudian tumbuh jerawat juga bisa. Beberapa gejala perubahan perilaku adalah mudah lupa, mudah lelah, konsentrasi memburuk, nafsu makan meningkat. Kemudian sedangkan perubahan emosi yang dapat terjadi ketika PMS adalah mudah marah, mudah menangis, rasa gelisah yang berlebihan, insomnia, depresi. Jadi untuk perubahan emosi sangat mudah tersinggung, itu juga bisa. Kemudian salah satu metode pengobatan yang dapat digunakan untuk menangani PMS antara lain obat NSAIDs atau seperti ibuprofen atau nonproxen untuk meredakan gejala fisik seperti nyeri di perut, kepala, atau payudara. Obat antidepresan seperti fluoxetine atau paroxetine untuk meredakan gejala emosi, perubahan suasana hati atau moody. Obat diuretik seperti spironolakton untuk meringankan gejala perut kembung. Kemudian pil KB untuk menghentikan ovulasi sehingga gejala fisik PMS juga mereda. Selain penggunaan obat-obatan gejala PMS juga dapat diredakan dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, seperti melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi, membiasakan tidur cukup per hari, menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, melakukan relaksasi. Kemudian untuk pencegahan PMS sendiri adalah kan juga mengingat PMS belum diketahui secara pasti penyebabnya, maka kondisi ini pun juga sulit untuk dicegah. Maka upaya yang terbaik dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya PMS adalah mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat seperti tadi. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.